Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم آمين. Segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah agar pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah semangat juang kita untuk terus menapaki jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita penuh dengan kesuksesan dan keberkahan. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Ar-Rahman yang sudah sampai ayat ke-23. Ya. Hari ini kita akan lanjut ke ayat 24 sampai 27 ya. Kita akan bacakan sekali dan silakan nanti diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. ربكما تكذبان.
الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wallahu a'lam bis-shawab. Secara umum ayat yang kita baca ini bagian lain setelah kemarin kita membahas tentang langit, tentang bumi, kemudian tentang penciptaan manusia dan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tempat terbit dan tempat terbenam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan lautan, ya, ada dua lautan, yang satu asin, yang satu tawar, tapi tidak bercampur, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan jika di darat Allah tumbuhkan benih-benih, Allah tumbuhkan pepohonan, jika di laut Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perhiasan kepada kita, yaitu al-lu'lu' wal marjan. Al-lu'lu' itu mutiara, al-marjan yang merah warnanya, dia batu merah delima. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam bentuk lain. Apa itu? Yaitu kapal-kapal besar di lautan yang tidak tenggelam. Kita akan bacakan tafsirnya, ya. Walahul jawar al-munsha'atu fil bahri kal'alam, ay walahu jalla wa ala sufun al-marfu'at al-jariyat fil bahri kaljibal fil 'azmi wad-dakhamah. Walahu, dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala as-sufun. As-sufun itu kapal-kapal, ya. Al-marfu'at, al-marfu'at itu yang mengambang. Al-jariyat, dan juga bisa apa namanya, berlayar, ya. Fil bahri, di lautan, kal jibal, persis seperti gunung-gunung. Fil 'azmi, karena besar, wal dakhama, karena lebar. Jadi kapal-kapal pesiar besar-besar sekali, muat ribuan orang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menundukkan ini semua. Orang-orang hanya mengatakan, oh itu kan ada teori fisika fluida, oh ini ada teori apa namanya, kalau nyemplungin bola ke dalam air, bolanya akan tenggelam atau ngambang. Itu teori apa namanya? Apa? Halo? Halo? Bola, ada air, bola dimasukin ke dalam air, nyemplung atau ngambang? Teori apa itu namanya? Teori Usmoluddin. Ya, teori apa namanya? Archimedes atau teori Zakiyuddin.
Silakan nanti cari nama teorinya apa, ya. Disebutkan teorinya menjadi nama orang karena orang itu yang menemukan. Nih Al-Quran sudah menyebutkan ini, ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah disebutkan apa? Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al-fulk, as-sufun, sama itu. Ya, kapal-kapal yang besar. Kalau kita berpikir, ya, ini kan zaman dulu orang Arab adanya di gurun. Kenapa membicarakan kapal? Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW tahu dari mana ada kapal-kapal besar di lautan? Kan hidupnya di gurun. Ini kalau bukan wahyu, nggak mungkin. Ya. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan kal-a'lam, al-a'lam ay kal-jibal, seperti gunung. Wal ilmu al-jabal al-tawil. Wal alamu, yang dimaksud dengan al-alam, al-alam dengan al-alam itu mufrad dan jama', ya. Maksudnya adalah al-jabal al-tawil, gunung yang panjang. Fasufun fil bahri kal-jibal fil barri. Maka as-sufun, kapal-kapal, fil bahri, di lautan, kal-jibal, persis seperti gunung, fil barri, yang ada di daratan. Wajhul imtinan biha, titik nikmatnya itu apa, ya. Sampai disebutkan seperti itu. Allah Ta'ala suyyira hadha sufun ad-dukhmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kapal yang besar itu bisa berlayar, allati tushbihul jibal ala wajhil ma, yang menyerupai gunung di atas air. Wa huwa jismun latifun mani'un yahmilu fawqahu hadha sufun, yaitu jismun latif, sesuatu yang sangat latif. Latif itu apa? Lembut. Ma'i'un yahmilu fawqahu hadha sufun. Kenapa air bisa mengangkat barang yang sangat besar, ya. Sedangkan kapalnya besar-besar. Muhammalah bil arzaq, yang dimuat di dalam kapal itu apa? Al-arzaq, rizki, wal makasib, berbagai macam profesi, al-matajir, dan berbagai macam dagangan, min qatrin ila qatr, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Min iklim ila iklim, dan satu daerah ke daerah yang lain. Qala Syekh zadahu wa'lam anna usul al-asya' arba'ah. Ketahuilah bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah 4. At-turab, tanah, wal ma'u, air, wal hawa, udara, wal nar, dan api. Fa bayyana ta'ala bi qawlihi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan firman-Nya, khalaqal insan min salsal, manusia diciptakan dari tanah. Anna turab aslun li makhluqin syarifin mukarramin, bahwa tanah itu asal dari makhluk yang mulia, yang dihormati. Wa bayyana qawlahu khalaqal jan min marij min nar, anna an-nar aidan aslun li makhluqin akhar ajib sya'an. Api juga merupakan asal dari makhluk yang lain yang sangat menakjubkan. Wa yubayyinu bi qawlihi yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada mutiara dan marjan. Annal ma'a aidan aslun li makhluqin akhar, air juga asal dari makhluk yang lain. Lahu qadrun wa qimatun, ada ukurannya, ada kadarnya. Thumma dzakara anal hawa, kemudian dijelaskan al-hawa, udara, lahu ta'thirun 'azimun fi jarri sufun al-musyabahah lil jibal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hawa, udara, yang bisa membawa kapal-kapal besar, ya, yang seperti, yang menyerupai gunung yang ada di daratan. Jadi ayat-ayat ini menyebutkan 4 hal penting, ya, dalam kehidupan. Yang pertama apa? Tanah. Yang
yang kedua air, yang ketiga udara, dan yang keempat adalah api. Ya, masya Allah. Walahul jawar al-musya'atu fil bahri kal anhar. Ay khassa as-sufun bil dhikri lianna jaryaha fil gharqi da'wa Allah ta'ala khassa mukhlishina lahu din falamma najahu min al-barri idahum yushrikun. Disebutkan di sini adalah al-fulk, kapal yang besar, karena ketika dia berlayar, lian jariha fil bahr la sana lil bashar fihi, tidak ada yang bisa membikin hal itu bagi manusia. Wal mu'tarafun bidzalika yaqul lakal fulk wa lakal mulk. Ya Allah, sesungguhnya lakal fulk, bagimu, milikmu kapal ini, walakal mulk, dan milikmu kekuasaan ini. Maksudnya begini, tidak ada yang bisa menjadikan kapal itu berlayar, tidak ada manusia yang bisa menjadikan kapal itu berlayar di atas lautan. Ini semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak tenggelam? Kenapa bisa berlayar? Kalau zaman dulu kan tidak ada mesin. Kalau sekarang dengan adanya teknologi, manusia lebih mudah. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Ya. Kalaupun sekarang manusia teknologinya sudah super canggih, ada baterai, sehingga menjadikan kapal-kapal bisa menyelam puluhan tahun dia ada di dalam lautan. Ini juga kan kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin manusia melakukan seperti itu. Ya, wa idza khaful gharq, karena manusia ketika takut dengan tenggelam, da'allahu taala khassa, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun kapal, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tenggelam, ya tenggelam aja. Seperti kapal apa yang dulu, kapal pesiar yang paling hebat itu apa namanya? Ya, kapal di Tasik, ya, kapal Titanic, ya, tenggelam aja, ya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang hebat, ya. Mukhlishina lahu dina, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoanya dengan penuh keikhlasan. Falamma najahum ilal barri, tapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lautan ke daratan, idahum yusyrikun, manusia malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah yang mana lagi yang akan kau dustakan? Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'ala wajhil ardi minal insan wal hayawan halikun wa sayamut. Semua apa yang ada di bumi, ya, di atas bumi, baik manusia ataupun hewan-hewan, halikun, semuanya akan hancur. Wa sayamut, semuanya akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ay wa yabqa Zatullahil wahidil ahad, yang kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Dzul 'azmah wal kibriya, yang memiliki keagungan dan kebesaran, wal in'am, dan kenikmatan, wal ikram, dan kemuliaan, kehormatan. Kaqaulihi kullu syai'in halikun illa wajha. Qala Ibnu Abbas, al-wajhu ibaratun 'anillahi jalla wa 'ala al-baqi ad-daim. Disebutkan al-wajhu itu sebagai ibarat Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Qala al-Qurtubi, Ibnu al-Qurtubi mengatakan wajhun ni'mah fi fana'il khalq, yang menjadikan kenikmatan fi fana'il khalqi, hancurnya manusia, adalah at-taswiyatu bainahum fil maut wa ma'al maut taswiyatul aqdam,
samanya seluruh manusia itu akan mati. Wal mautu sababun naqlah min daril fana ila daril thawab wal jaza. Dan kematian itu merupakan sababun naqlah, sebab di mana manusia akan pindah min daril fana, dari tempat yang fana yaitu dunia, ila daril thawab, kepada tempat as-thawab. Manusia akan mendapatkan balasan, ya, wal jaza. As-thawab wal jaza, tempat balasan. Ini menggambarkan, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kenikmatan kepada manusia, seluruh manusia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan di ayat ini, kullu man 'alaiha fan, baik yang di langit, baik yang di bumi, baik yang di daratan, baik yang di lautan, semuanya akan mati, semuanya akan punah. Yang tidak akan pernah punah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya, ya, semakin bertambah usia, semakin bertambah kesempatan, semakin bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seayat demi seayat, ini akan menjadikan akhlak kita semakin baik, keyakinan kita semakin kokoh, kemudian ilmu kita semakin mendalam, ya, karena ternyata Al-Quran tidak pernah mengesampingkan unsur iman, unsur ilmu, dan juga unsur amal-amal kebaikan. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.